Kuasa-Mu Tuhan yang mengubahkan hidupku ini. Semakin diperbarui, semakin disempurnakan, semakin indah bagai permata di hadapan. Kasih-Mu Tuhan yang mengubahkan hidupku ini. Kuasa-Mu Tuhan yang mengubahkan hidupku ini. Semakin diperbarui, semakin disempurnakan, semakin indah bagai permata di hadapan-Mu. Hanya kasih-Mu Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kami, dan hanya kuasa Roh Kudus yang dapat mengubahkan hidup kami. Kami akan disempurnakan, akan terus diubahkan oleh firman kebenaran. Kami serahkan hidup kami untuk senantiasa diubahkan oleh kuasa-Mu, dan biarlah kasih-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami untuk saat ini dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu Tuhan yang mengubahkan hidupku ini. Kuasa-Mu Tuhan yang mengubahkan hidupku ini. Semakin diperbarui, semakin disempurnakan, semakin indah bagai permata di hadapan. Semakin indah bagai permata di hadapan. Semakin indah bagai permata di hadapan. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Markus Sugiarto dalam program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Baik, sebelum kita akan mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat malam hari ini, dan kami akan kembali lagi belajar dari kitab Daniel. Kiranya Tuhan memimpin, mengurapi kami hamba-Mu, dan mengurapi semua yang mendengar, sehingga pendalaman Alkitab ini
dapat membangkitkan iman percaya kami, menguatkan kami, membuat iman kami kokoh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara, minggu lalu kita sudah sampai dalam pasal 2 ayat yang ke-10. Saya sudah mengakhiri dengan ada 3 serangkaian alibi dari para kasdim, yaitu tidak ada manusia di bumi yang dapat menafsirkan hal itu. Lalu yang kedua, tidak ada raja yang pernah menanyakan hal itu dari orang bijak sebelumnya menurut orang kasdim. Lalu yang ketiga, hanya para dewa yang dapat menjawab pertanyaan ini. Nah, untuk itu malam hari ini kita lanjut kepada ayat yang ke-11. Ya, Daniel pasal 2 ayat yang ke-11. Ayat itu berbunyi demikian. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Ya, di sini kata berat dalam istilah Ibrani ini biasanya berarti berharga. Ya. Sesuatu yang berat, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal, ya, sesuatu yang tinggi nilainya. Ya. Ini berarti sesuatu yang sangat langka, ya, jarang terjadi. Ya. Nah, yang dimaksud dengan dewa di bumi tidak ada yang bisa. Ini menurut pandangan dari orang Kasdim ini yang dimaksud adalah dewa di Babel. Ya, dewa di Babel tidak ada yang bisa kecuali yang tidak ada di bumi. Yang dimaksudkan oleh para Kasdim yaitu Allah. Ya, yaitu Allah. Nah, kondisi ini sama seperti pada saat Paulus berada di Athena. Ya. Waktu itu Paulus sangat sedih karena melihat kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Pada saat Rasul Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi, ya, maka muncullah dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan Kisah Rasul 17 ayat 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Ayat 23, "Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Ayat 24, "Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia." Dan ayat yang ke-25, "Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang." Ya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di Babel itu sangat mengandalkan dewa-dewa, ya, sangat mengandalkan patung. Bahkan tadi dikatakan bahwa di mezbah itu tertulis kepada Allah yang tidak dikenal. Ya, dan Paulus menjelaskan itulah yang kami beritakan kepada kamu. Ya, orang Athena juga beribadah kepada Allah yang tidak dikenal. Dan Paulus menjelaskan bahwa itulah yang aku beritakan kepada kamu. Ya, Allah itu tidak diam di kuil-kuil buatan tangan manusia. Ya. Nah, memang
Keberadaan Allah yang penuh dengan kemuliaan tidak dapat ditemui dan tidak dapat dikenal dengan kemampuan manusia, atau hikmat manusia tidak dapat menjangkau rahasia Allah. Ya. Ingat, dari pertama saya sudah katakan bahwa mimpi dari Nebukadnezar itu adalah mimpi yang datang dari Tuhan, sehingga para kasdim, ahli-ahli sihir, mereka tidak dapat memahami mimpi itu. Ya, karena itu adalah datang daripada Tuhan. Ya, satu ayat lagi sebagai pembanding dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-6 berkata demikian. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ya, jadi perlu kita tahu bahwa ada hikmat yang dari dunia dan ada hikmat yang daripada Allah. Nah, hikmat Allah itu tersembunyi, adalah merupakan rahasia dan disediakan Allah bagi kemuliaan kita, orang-orang yang mengenal Allah. Ya. Ketika Raja Nebukadnezar menyampaikan mimpi itu kepada orang-orang kasdim, ya, mereka tidak dapat menjangkau dengan hikmatnya. Ya, hikmat duniawi tidak dapat menjangkau apa yang datangnya daripada Tuhan. Karena itu memang dipersiapkan untuk orang-orang yang mengenal Allah, untuk orang-orang yang dapatkan hikmat daripada Tuhan. Ya. Ada satu ayat lagi dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata begini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, jadi segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan, hanya hikmat Allah yang dapat menjangkau rahasia itu. Ya, tidak ada yang dapat mengerti apa yang disembunyikan oleh Allah kecuali Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Ya, kita bersyukur sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan bahwa ada pribadi Allah, ada pribadi Roh Kudus dalam kehidupan kita yang dapat memberikan hikmat kepada kita, sehingga ketika ada hal-hal yang datangnya dari Tuhan, hanya orang-orang yang memiliki Roh Allah yang dapat mengerti apa yang menjadi maksud daripada Tuhan. Demikian juga dengan mimpi dari Nebukadnezar. Ya, hanya nanti kita akan sampai kepada bagaimana Tuhan memakai Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Ya. Nah, bagi kita yang hidup dalam perjanjian baru, Rasul Paulus dikatakan begini dalam Kolose 1 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Kolose 1 ayat 25 berkata begini. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah
pengharapan dan kemuliaan. Ya. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, dia menjadi seorang pelayan yang harus meneruskan firman yang datang daripada Tuhan, atau yang di dalam kitab Daniel mimpi yang daripada Tuhan. Ayat yang ke-26 dianggap sebagai rahasia yang tersembunyi. Ya. Apa yang dialami oleh Daniel itu sama seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan untuk menyampaikan rahasia yang tersembunyi kepada bangsa-bangsa. Ya, tersembunyi bagi bangsa-bangsa lain, tapi tidak tersembunyi bagi Rasul Paulus. Ya, rahasia ini sekarang dikatakan dalam ayat yang ke-27 tadi, kepada mereka Allah telah mau memberitahukan betapa kayanya, mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Ya, jadi kekayaan dan kemuliaan yang merupakan rahasia bagi bangsa lain itu dibukakan bagi orang-orang Kolose. Ya, dan itu pun nanti dalam kitab Daniel akan dibukakan melalui Daniel. Tuhan akan memakai orang-orangnya untuk menjadi alatnya untuk menyampaikan tentang apa yang dimaksud dengan rahasia Allah. Ya. Nah, selanjutnya Fatsal 2 ayat 12 sampai kepada ayat yang ke-15 adalah saya beri judul Jalan Keluar Melalui Orang Percaya. Ya. Jalan keluar melalui orang percaya. Baiklah, kita akan masuk kepada ayat yang ke-12 Fatsal 2. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ya. Kita melihat ketika orang Kasdim itu menyampaikan kepada Raja Nebukadnezar, maka dikatakan raja menjadi sangat geram dan murka. Ya. Tanggapan raja tentang alibi yang disampaikan tadi, ya, membuat raja menjadi marah. Ya. Kemarahan yang sangat ekstrim. Ya, dan ini adalah merupakan ciri-ciri Babel. Ya, ini adalah merupakan ciri-ciri Babel. Istilah yang kedua, murka digunakan untuk murka Allah. Ya, ia memerintahkan bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibunuh. Ya, ini begitu murkanya Raja Nebukadnezar bahwa semua orang bijaksana di Babel. Ya, bayangkan semua orang bijaksana di Babel. Kata di Babel ini, istilah ini bisa merujuk kepada satu kota Babel atau satu provinsi atau seluruh kekaisaran. Ya, raja benar-benar ingin menghancurkan semua penyihir, astrologi, peramal, dan orang bijaknya di Mesir. Ya. Untuk beberapa alasan Nebukadnezar telah kehilangan semua hormat dan kepercayaannya pada orang bijaksana. Ya. Orang bijaksana ini orang-orang Kasdim tadi yang dianggap bijaksana. Ya, Raja Nebukadnezar sudah kehilangan rasa hormat dan kehilangan kepercayaannya kepada orang-orang Kasdim tadi. Ya. Ayat yang ke-13. Ayat 13 Fatsal 2 berkata begini, ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Ya. Jadi ketika Raja Nebukadnezar menyerukan bahwa semua orang bijaksana, ya, itu harus dibunuh. Nah, tentu di sini termasuk Daniel dan SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, mereka termasuk
orang-orang yang bijaksana di Mesir pada waktu itu. Di Babel, maaf. Ya. Orang bijaksana di Babel. Ya, Daniel, SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah termasuk orang-orang yang kena ancaman dibunuh karena mereka termasuk orang-orang bijaksana di Babel. Ya. Kita harus ingat bahwa gereja Tuhan itu digambarkan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Ya. Tadi pernyataan daripada Raja Nebukadnezar, orang-orang bijaksana di Babel akan dibunuh. Ya. Nah, tadi gereja Tuhan digambarkan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Perhatikan, yang tadi akan dilenyapkan adalah orang-orang bijaksana. Kenapa bukan orang-orang yang bodoh? Ya, karena orang yang bodoh itu akan lenyap dengan sendirinya. Ya, jadi ancaman dari iblis, dia adalah mengancam orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang siap sedia, orang-orang yang mengerti firman. Itu diancam juga oleh iblis untuk dibinasakan. Ya. Nah, Rasul Paulus menulis dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang dimaksud dengan kehendak Tuhan di sini adalah kemauan Tuhan. Ya. Nah, di hadapan Tuhan, masalah bodoh dan pintar atau bijaksana dalam Tuhan itu tidak bisa diukur dengan gelar, dengan kesarjanaan, ya, tetapi ukurannya adalah apakah dia mengerti kehendak Tuhan. Kalau dia yang mengerti kehendak Tuhan, walaupun dia tidak memiliki gelar, dia dianggap orang yang bijaksana atau orang pandai. Sementara orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, sekalipun dia mempunyai gelar yang banyak, tapi kalau tidak mengerti kehendak Tuhan, di mata Tuhan dia dianggap sebagai orang yang bodoh. Ya. Nah, Wahyu 17 ayat yang ke-6, ayat itu berkata begini, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus, dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Saudara-saudara, ancaman dari Raja Nebukadnezar kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu nanti akan terjadi lagi pada akhir zaman. Itulah sebabnya dari awal saya sampaikan bahwa kitab Daniel ini berbicara tentang akhir zaman. Ya. Secara spesifik akan berbicara tentang akhir zaman. Apa yang terjadi pada zaman Daniel dulu itu akan terjadi lagi pada akhir zaman. Dan itu dinubuatkan dalam kitab Wahyu tadi. Wahyu 17 ayat yang ke-6. Ya. Dikatakan bahwa melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Siapa orang-orang kudus? Siapa saksi-saksi Yesus? Ya, adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, itu nanti pada akhir zaman akan terjadi lagi cepat atau lambat. Ya, akan banyak Stefanus akhir zaman. Ya. Orang-orang yang dirajam karena dia hidup kudus, karena menjadi saksi Kristus, akan dirajam dalam orang-orang di mana orang-orang kudus akan dibunuh. Ya, itu akan terjadi lagi pada akhir zaman. Tetapi saya mau katakan hari ini bahwa saya percaya, saya yakin Tuhan akan berdiri di tahtanya yang kudus
akan memberi penghormatan kepada Stefanus sebagai saksi Yesus. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita memasuki akhir zaman, kita akan tahu bahwa gereja akan semakin dipersulit. Orang-orang kudus, para saksi akan dihalangi. Karena apa? Waktunya iblis sudah semakin dekat. Baiklah, kita akan masuk kepada ayat yang ke-14 dari Daniel pasal 2, berkata begini. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Siapakah Ariok? Ariok ini adalah pemimpin pengawal raja. Dia adalah orang yang sangat loyal kepada raja. Jadi apa saja yang raja katakan, dia pasti akan melakukannya. Dia seperti seorang algojo dari Raja Nebukadnezar. Dan Ariok ini diperintahkan untuk membunuh orang-orang bijaksana. Yaitu orang-orang Kasdim tadi. Dan ini yang membuat orang-orang Kasdim lari. Orang-orang bijaksana ini melarikan diri. Karena dia mendengar ancaman bahwa pemimpin pengawal raja ini, Ariok ini, diperintahkan untuk pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Daniel. Ketika orang-orang Kasdim, orang-orang bijaksana Kasdim ini, yang dari Kasdim ini, mereka melarikan diri, kita melihat Daniel justru dia datang menghadap raja. Dikatakan dengan cerdik dan bijaksana. Justru Daniel dia datang menghadap kepada raja. Disinilah hikmat Allah mulai diperlihatkan kepada Daniel. Disinilah kuasa dan pimpinan roh Allah ada atas kehidupan Daniel. Disinilah permainan Daniel, babak Daniel dimulai untuk dia menyatakan apa yang menjadi kebenaran atau mimpi yang disampaikan oleh Raja Nebukadnezar. Dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-16 berkata begini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena itu Daniel dia datang kepada raja dengan cerdik dan bijaksana. Injil Matius menulis bahwa kamu diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Jadi apa yang dilakukan oleh Daniel itu terjadi juga dalam Perjanjian Baru. Cara keempat pemuda Ibrani berurusan dengan intrik pengadilan dan tekanan politik Babilonia ini menjadi ciri khas. Menjadi sesuatu yang di luar kebiasaan. Kita melihat bahwa orang-orang Kasdim itu lari, tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego justru mereka datang kepada raja. Hikmat Tuhan itulah yang memungkinkan Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menyesuaikan diri, tetapi di situ menunjukkan dia adalah orang-orang yang menonjol. Dia adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dia adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Allah. Mau dipakai menjadi alatnya Tuhan untuk menjelaskan apa yang datang dari Tuhan. Lalu apa katanya dalam ayat yang ke-15?
Dari pasal 2 ayat yang ke-15 kitab Daniel, katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Ya, saya ulang lagi, ya, mimpi raja itu adalah dari Tuhan. Jadi memang manusia tidak akan mampu, ya, mengartikan isi hati Allah, ya. Manusia tidak akan mampu mengerti isi hati Allah kecuali Allah sendiri yang menyatakan melalui hamba-hambanya, melalui umatnya, ya. Strategi Daniel. Kita mulai masuk kepada strategi Daniel, ya. Sebenarnya Daniel dan kawan-kawan itu adalah termasuk dalam kumpulan orang-orang yang berhikmat dan para ahli nujum di istana yang harus dihukum mati, ya. Tetapi ketika mendengarkan ketetapan raja melalui Aryok, Daniel mulai mengatur taktik, mengatur strategi dengan cara, kita lihat, Daniel menanyakan duduk perkara yang sebenarnya. Kemudian dia mulai menawarkan dirinya untuk berbicara kepada raja. Ya, dia ingin bertemu dengan raja. Dia ingin menyampaikan kepada raja. Adalah suatu sikap yang berani telah Daniel tempuh. Dia berani untuk menyampaikan kepada Aryok bahwa dia ingin berbicara kepada raja, ya. Dengan hikmat, kemampuan dan kepandaian yang dianugerahkan Allah bagi kita, hendaknya kita juga berani tampil dan berperan di tengah-tengah kesukaran bangsa atau kesukaran gereja pada masa kini. Nah, saudara-saudara, Daniel akan melakukan banyak hal, akan membuka rahasia-rahasia ini. Ya, tentunya kita penasaran, ya, apa yang terjadi setelah Daniel menghadap Raja Nebukadnezar. Ya, kalau saudara ingin mengetahui apa yang terjadi ketika Daniel ini dia menghadap raja, kita ikuti pada pendalaman Alkitab minggu depan. Ya, saya akan akhiri pada malam hari ini, saya akan akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hikmat urapan daripada Tuhan atas kami dan atas umat-umat-Mu yang mendengar. Kami terus berdoa buat jemaat GPDI Sukadamai dan semua yang mendengarkan program ini, agar kami boleh menjadi alat-alat-Mu ya Tuhan, yang dapat mengerti kehendak Tuhan, yang dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupan kami. Karena kami yakin, sebagaimana Allah memakai Daniel, Allah juga akan memakai kami di akhir zaman, menjadi umat-umat-Mu yang berani untuk menyatakan kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran. Karena itu ya Tuhan, kuatkan dan mampukan kami, pimpin dan urapi kami, supaya kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri pendalaman Alkitab ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.